Mantep nih guys, Partai Golkar singgung obesitas minuman keras. Wah, mantep ini. Perdebatan yang sangat keren ini. Yuk, kita langsung aja cus. Bagaimana informasi dan beritanya? Simak aja ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang asik ini, tentunya di channel Ryan Wardoyo. Nah, kali ini masih dalam pembahasan tentang minol ya. Jadi RUU benar-benar ingin mengesahkan bahwa minol itu akan dilarang dan biaya cukai pun akan dinaikkan. Nah, kali ini yang lebih serunya lagi ya, tentang dari Partai Golkar nih ya. Dari Partai Golkar benar-benar singgung masalah obesitas, aturan, larangan minol. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Nggak usah nunggu lama-lama ya. Jadi langsung aja kita simak bareng-bareng. Jadi soal RUU larangan minuman beralkohol, Golkar dari Partai Golkar ya, singgung obesitas aturan. Nah, RUU larangan minuman beralkohol atau minol yang menjadi polemik publik dibahas dalam rapat Badan Legislasi ya atau Balik DPR RI. Anggota Balik DPR RI dari fraksi Golkar, Kristina Aryani, menilai Indonesia sudah memiliki aturan yang cukup mengenal minuman beralkohol. Nah, ini dia. Jadi memang minuman beralkohol itu sudah ada aturannya ya, dan itu sebenarnya sudah dibicarakan beberapa tahun yang lalu. Sebetulnya aturan kita sudah sufisien ya, atau cukup. Kita mengatur tentang siapa yang boleh menjual dan di mana dia boleh dijual, usia berapa dia boleh mengonsumsi, dan ini sudah banyak. Jadi satu itu terkait dengan obesitas. Kata Kristina ya, itu kata Kristina dalam rapat Balik DPR RI ya, di gedung MPR DPR Senayan City, tepatnya di Jakarta ya, Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 17 bulan 11 2020. Oke, kita lanjut lagi ya. Di perdagangan atau Parmendak yang mengatur soal pengawasan hingga pengedaran minuman beralkohol, bahkan ia mengetahui atau ia mengatakan Parmendak mengenai minuman beralkohol sudah sempat direvisi 4 kali guys. Ternyata soal minol itu ya, itu sempat atau pernah direvisi selama 4 kali. Nah, saya menemukan ada peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan industri alkohol. Dan saya menemukan juga ada peraturan Menteri Perdagangan yang sudah diubah sebaiknya atau sebanyak 4 kali. Itu masih dalam ujar Kristina. Jadi total ada 5 kali terkait dengan pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol. Sambungnya nih. Nah, dari perdagangan Parmendak yang mengatur soal pengawasan hingga pengedaran minuman beralkohol, bahkan ia mengatakan Parmendak mengenai minuman beralkohol sudah sempat direvisi 4 kali. Nah, jadi memang soal masalah minuman beralkohol ini ya, atau itu disebut minol, itu sudah sempat direvisi selama 4 kali. Dan karena adanya RUU ini, akhirnya diajukan juga dan akhirnya dibicarakan juga soal larangan minol. Akhirnya larangan minol pun akan segera dimulai ya. Saya menemukan ada peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan industri beralkohol. Saya menemukan juga ada peraturan Menteri Perdagangan yang sudah diubah sebanyak 4 kali. Dalam kesempatan yang sama, anggota Balik dari fraksi Golkar John Kennedy
Aziz mengatakan pembahasan RUU larangan minol pernah dibahas pada periode sebelumnya, namun RUU minuman beralkohol tidak selesai dibahas karena pihak pemerintah tidak menyepakati RUU tersebut, ya. Saya dapat informasi bahwa pemerintah sebelum sepakat terhadap RUU ini, mungkin supaya kita, atau maaf, tidak capek-capek nanti. Takutnya kita sudah dapat atau kita sudah rapat ke sana ke sini, kita sudah berdebat di sana di sini, ketika diajukan ternyata pemerintah tidak tanggapan atau pemerintah tidak ada. Ini kan buat pekerjaan kita yang menurut hemat saya tidak tepat, ujar Ayis, ya. Dalam kesempatan yang sama, anggota balik dari fraksi Golkar, John Kennedy Aziz, mengatakan pembahasan RUU larangan minol pernah dibahas pada periode sebelumnya. Namun RUU minuman beralkohol tidak selalu dibahas karena pihak pemerintah tidak menyepakati RUU tersebut. Jadi dalam pembahasan masalah minol atau larangan minuman keras itu udah direvisi, tapi karena pemerintah belum menyepakati atau menyetujui, jadi ya di 2020 ini mudah-mudahan disetujui dan ada larangan minol nih ya. Ini saya sangat senang sekali ya kalau benar-benar minol ini dilarang ya. Mudah-mudahan ya bagus lah ya kan. Jadi pengonsumsi minuman beralkohol itu benar-benar nggak ada ya. Nah, saya dapat informasi bahwa pemerintah belum sepakat terhadap RUU ini, mungkin supaya kita tidak capek-capek ya. Itu seperti itu ya. Jadinya pembahasannya itu memang sudah diajukan ya. Jadi karena belum disepakati pada periode sebelumnya ya, mudah-mudahan di tahun 2020 ini benar-benar disepakati karena adanya RUU baru ya untuk masalah minuman beralkohol ya. Jadi yang namanya minuman beralkohol itu kan udah pasti ya, itu minuman keras dan yang akan bakal cikal merusak badan kita kalau kita mengonsumsi ya kan. Apalagi dalam sehari mungkin ya minum bisa sampai 1 botol atau 2 botol ya satu hari tuh. 2 hari kemudian sama ya, konsumsinya sampai 2 botol atau 1 botol ya. Dalam 4 hari atau berterusan, akhirnya kan berkecanduan ya. Seperti halnya orang perokok juga ya. Saya menyadari hal itu juga, saya juga perokok. Nah, beberapa minggu yang lalu juga saya sempat membahas masalah rokok konvensional ya. Juga masalah rokok vape, juga rokok elektrik ya, atau IQOS disebutnya. Nah, sebenarnya rokok itu nggak ada jauh bedanya gitu, nggak ada jauh bedanya dengan apa, dengan minuman beralkohol gitu, sama-sama merusak badan ya kan gitu. Jadi ya saya berharap juga nih saya bisa lepas dari rokok juga, nggak mulai ngerokok lagi gitu. Saya juga sedang mengurangi ya, mudah-mudahan itu bisa saya percepat gitu untuk tidak mengonsumsi rokok lagi. Itu alangkah lebih baiknya karena saya benar-benar menginginkan kesehatan ya. Ini suara saya juga akibat dari saking banyaknya merokok, tapi saya konsumsi rokok juga nggak terlalu banyak. Dalam sehari itu saya nggak menghabiskan 1 bungkus. Kalau dulu waktu kerja itu ya, masih kerja posisinya ya, 1 hari bisa 1 bungkus lebih nih, tapi nggak nyampe 2 bungkus. Aku belum pernah nyampe ya dalam 1 hari itu 2 bungkus, nggak nyampe. Nah, kita kembali lagi ke miras atau ke minol ya. Ya, dari larangan tersebut itu bagus ya, karena bagi umat muslim itu tentunya itu haram ya, dan bagi yang non muslim ya nggak tahu buat mereka ya kan, mungkin ya itu udah menjadi tradisi ya, apalagi di luar negeri sana, wah itu udah menjadi tradisi memang. Nah, yang namanya minuman beralkohol itu ya kan, yang namanya minuman beralkohol itu pasti merusak badan atau merusak diri kita ya, yang lama-lamanya akan digrogotin tuh ya, itu kan keras banget. Oke, jadi ini kelanjutan video yang kemarin ya, sudah gue bahas kembali. Jangan lupa tunggu terus berita-berita update terbaru dari Ryan Wardoyo. Oke, salam hangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.